Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Asep Mudawan. Saya guru SMP Negeri 2 Lakbo, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi nilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema teks cerpen. Subtema mengidentifikasi unsur dan bukti cerpen pada pembelajaran kelas 9. Untuk lebih jelas, berikut video UKIN yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan nikmat. Kita harus selalu membiasakan bersyukur. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum dimulai ke pembelajaran berikutnya, tahap berikutnya, Bapak ingin kalian operasi audionya. Silakan diperiksa di bawah meja, di lantai tempat itu. Ya, luar biasa. Kelas yang bersih, kelas yang resik akan membuat pembelajaran menjadi nyaman. Ya, baik anak-anakku yang mau banggakan, Bapak absen dulu hari ini ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Pertahankan kehadiran ya. Pertahankan kehadiran supaya materi yang diterima dari setiap pelajaran dari guru dapat diterima dengan maksimal. Baik, sebelum dimulai, siapa yang mau memimpin Pak? Silakan Marcel. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alhamdulillah ini kita berdoa mulai. Berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Baik anak-anakku, Bapak ingin mengingatkan kalian dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Siapa kalian? Siswa Pelajar Pancasila. Tepuk tangan. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk berikutnya Bapak ingin apresiasi dulu ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Angkat tangan. Oh, kakak luar biasa. Silakan. Tentang apa? Memproduksi pidato. Produksi pidato itu terkait dengan apa? Ada yang mau minta barangkali siapa? Ya, silakan Muhammad dulu. Jadi sebuah pidato berdasarkan bahasan atau pengalaman. Berdasarkan pengalaman dan gagasan yang dituangkan ke dalam pidato. Berarti mengidentifikasi
mengidentifikasi dulu ya. Baik, mengidentifikasi hari ini dan mengidentifikasi cerpen. Jadi karena kalian sudah biasa mengidentifikasi pengalaman, mengidentifikasi kehidupan, hari ini juga pembelajarannya mengidentifikasi cerpen. Nah, ini mengidentifikasi cerpen ya. Baik. Berikutnya, keluarkan gawai kalian. Bapak akan kirim link yang ini ke grup WhatsApp. Sebentar ya, siap. Bapak beri waktu 3 menit, kerjakan secara jujur, mandiri, dan tidak melihat pekerjaan teman. Ya. Link sudah Bapak kirim ke grup, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dengan pengisian data. Kerjakan dengan tanggung jawab. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melihat pekerjaan teman. Ini juga boleh Pak, yang laki-laki. Sudah selesai? Ya, langsung aja disubmit. Kerjakan selesai. Ini proses yang tadi. Apa tanya sekali lagi? Sudah selesai belum? Kalau sudah, silakan gawainya simpan lagi ke tas atau tempat masing-masing. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, sesuai dengan topik hari ini mengidentifikasi cerpen. Mengidentifikasi cerpen. Nah, kita lihat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian dapat menganalisis unsur pembangun karya sastra cerita pendek. Yang berikutnya, diharapkan kalian dapat menganalisis bukti yang mendukung unsur-unsur pembangunan karya sastra cerita pendek. Yang ketiga, jadi Bapak akan menilai kalian sikapnya, religiusnya, dan tentu pengetahuan tentang mengidentifikasi cerpen. Ya, sudah siap? Baik. Sebelum ke tahap berikutnya, Bapak ingin kalian tepuk semangat dulu supaya semangat. Siap, 3, 2, 1. Untuk pembelajaran hari ini karena tentang identifikasi cerpen, maka sekarang kalian akan belajar dulu mengidentifikasi cerpen. Halo, kakak Ika, Bapak akan membacakan kisah sebuah apa kala pemuda jujur menikahi wanita cacat.
Hidup seorang pemuda di pinggiran desa kecil di lereng Gunung Syawal berasal dari kalangan sederhana namun saleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Ihsan berkebun di ladang dalam keadaan kosong. Di dekat kebunnya terdapat parit yang jernih dan menyejukkan. Tiba-tiba sebuah apel segar tampak hanyut di parit itu. Dalam kondisi lapar, Ihsan pun memungut apel tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang roncongan. Baru sedikit menikmati apel merah nan manis itu, Ihsan tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Meski ia menemukan di parit, Ihsan merasa bersalah memakan apel tanpa izin pemilik. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Ia bergumam menyesal. Saya sudah menggigit apel ini, apa kau mau memaafkan saya? Kata Ihsan sembari menunjukkan apel yang sudah digigitnya. Namun penjaga kebun itu menjawab, saya bukan pemilik kebun apel ini, bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara saya bukan pemiliknya. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu. Lalu penjaga kebun itu pun berkata, rumahnya pemilik kebun apel cukup jauh, sekitar 8 km dari sini. Ihsan tak putus asa untuk mencari keridoan pemilik apel. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Ihsan merasa takut sang pemilik tak melelahkan apelnya yang telah jatuh ke sungai digigit oleh Ihsan. Mengetuk pintu, Ihsan mengucapkan salam. Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa. Ujar Ihsan memegang apel yang digigit. Begitu terperanjatnya Ihsan ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Ihsan nikahi merupakan wanita cacat. Putriku cacat, ia buta, tuli, bisu dan lumpuh, tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, kata pria itu. Saya sholat Isya, Ihsan pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun, pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Ihsan pun mengucapkan salam seraya masuk ke kamar istri. Betapa terkejutnya Ihsan ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut namun. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Ihsan. Hukuman yang harus ditanggung Ihsan hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukan di sungai. Namun hal yang lebih mengejutkan, Ihsan menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak. Nah, setelah menyimak cerpen dengan berjudul Kisah Sebuah Apel dan pemuda yang menikahi wanita cacat, ya, maka mari kita pecahkan bersama unsur pembangun karya sastra cerpen tersebut. Baik, apa ingin kalian
untuk berkontribusi memberikan jawaban. Baik, yang pertama, ada yang bisa memberikan jawaban tema? Ya, silakan kita. Pemuda yang jujur dan bertanggung jawab. Luar biasa sekali jawabannya. Bagus ya. Pemuda jujur yang bertanggung jawab. Ada lagi barangkali yang mau menambahkan selain tanggapan dari kita? Silakan. Silakan. Marcel boleh? Pria jujur yang berani mempertanggungjawabkan kesalahan. Pria jujur yang berani mempertanggungjawabkan kesalahannya. Luar biasa ya. Atau barangkali dari Haikal mau memberikan jawaban tema dari cerpen tadi. Baik anak-anakku, jawaban untuk tema sudah dijawab. Jawabannya adalah pemuda bertanggung jawab, jujur dan kegigihan yang berbuah kebahagiaan. Yang berbuah kebahagiaan. Baik, berikutnya unsur berikutnya. Unsur berikutnya apa? Latar. Ya, latar itu ada berapa? Ada tiga. Coba sebutkan, Denis. Latar apa yang pertama? Latar waktu. Latar tempat. Latar suasana. Ulangi lagi oleh Rizky. Latar apa yang pertama? Latar ya suasana. Ya, coba saya minta Isma, latar apa yang pertama? Latar waktu. Yang kedua suasana, boleh. Yang ketiga tempat. Ya, jadi ingat latar ada berapa? Ada tiga. Tempat, suasana, dan waktu. Ya, ingat ya. Baik, Anda sudut pandang senter tersebut, silakan Aisyah boleh menyampaikan sudut pandang berapa? Ya, sudut pandang orang pertama. Ya, bagus ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Angkat tangan lah, silakan. Ayo, angkat tangan. Sudut pandang keberapa lagi selain sudut pandang orang pertama? Sudut pandang keberapa? Aura, silakan. Yang keras, yang nyari suaranya yang berapa? Orang ketiga. Biasa ya, sudut pandang sudah. Berikutnya unsur apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Disebut juga majas. Ya. Nah, ini adalah amanat. Jadi dari unsur yang lain ini sama amanat. Amanat pesan kita harus mengusahakan mendapatkan keikhlasan balas dari pemiliknya. Bukti walau harus menempuh jarak sejauh itu bisa putus asa untuk mencari kehidupan pemilik apa. Ya, nah, sudah paham dalam mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra cerpen dan buktinya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, barangkali ada yang menanyakan sebelum membentuk kelompok. Ada? Bisa mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang menanyakan, silakan sekarang membentuk kelompok. Ya, memberikan waktu 1 menit. Baik, coba tanya dulu kesiapan kalian dalam berkelompok. Kelompok 1 berdiri. Mana ketuanya? Kelompok 1 berdiri. Ya, sudah siap? Ya, duduk kembali. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ya, sudah siap? Ya, kembali. Kelompok
Kelompok 3 siapa? Sudah siap? Kembali. Kelompok 4. Ya, Pani aja ya. Sudah siap ya. Kelompok 5. Sudah siap? Kembali. Kelompok 6. Ya, sudah siap ya. Baik, Bapak akan melihat KPD ini. Ya, anak-anak itu yang Bapak lakukan, mohon perhatikan. Mohon perhatikan, nanti kita paham. RKPD ini akan Bapak bagikan di sini. Perhatikan. Tulis nama kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini ada deskripsi tugas. Di sini ada langsung disalin mengidentifikasi unsur KPD. Nama kelompok sudah ditentukan ya. Kelompok pantun, nama kelompok puisi, nama kelompok drama, novel, pidato dan ramalan percobaan. Di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Selain kalian nanti membaca, boleh lihat tayangan di PowerPoint ya. Nanti Bapak akan membacakan teks cerpen menurut di buku Perempuan Hebat Sekali. Tapi nanti lihat aja dari tayangan dulu sebelum nanti menganalisisnya setelah memperhatikan dari tayangan PowerPoint. Siap ya? Baik, Bapak akan membagikan ini untuk kelompok. Dari itu ditulis kelompok silakan kerjakan setelah kalian menyimak tayangan PowerPoint di buku Perempuan Hebat Sekali. Ya, siap? Kalian menyimak, tidak ada yang berbicara ya. Maju buku lagi. Di buku Perempuan Hebat Sekali. Azan maghrib berkumandang dengan merdunya lewat corong pengeras suara. Suara azan sakralkan langit, sakralkan alam raya. Religiuskan jiwa-jiwa yang mulai melangkah menuju masjid dengan hati yang damai untuk bersegera bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Sementara di sebuah rumah sakit terkenal di ibu kota provinsi, di sebuah kamar, seorang wanita setengah baya masih berjuang melawan keganasan penyakit yang dideritanya. Selang masih menempel di lengannya. Hidungnya pun harus ditutup dengan selang oksigen sebagai alat bantu untuk bernafas. Bukan karena jabatan, apalagi kami tidak memiliki jabatan apapun kecuali sebagai makhluk Allah yang selalu ingin berbuat baik kepada sesama hidupnya. Ya, itu cerpen Ibu Perempuan Hebat Sekali. Ya, dapat terbaca ceritanya? Ya, sekarang tugas kalian silakan untuk mengidentifikasi unsur pembangun karya dari mulai tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, atau majas, amanat, dan unsur yang lain. Silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan.
Kalau sudah selesai, saatnya kalian ambil untuk mempresentasikan penemuan masalah pengidentifikasian unsur pembangun karya sastra cerpen disertai dengan buktinya. Silakan mulai, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini akan mempresentasikan isi pekerjaan kami. Yang lain mohon dengan Saya Maya Ika dari Kiri yang ada tema kebaikan telah menjadi panutan bagi siapapun. Aku orang baik, suka menolong orang, tapi tak budi pada mampu. Tolong dia dapat itu buat temanya. temanya silakan lanjut oleh yang lain mohon dengarkan. Tokoh dan penokohan tidak jelas, namun umat tampaknya tak bisa berlepas tangan mengaluri bisnisnya berjalan dan hidup dalam roh jiwanya. Emak berdagang pakaian, langganannya banyak, latar waktu petang akan hasil maghrib berkumandang dengan maksudnya lewat lorong mengarah suara masjid, suara atas, suara azan sakralkan langit, sakralkan alam raya. Malam nasihat mak pada aku suatu malam, tempat kamar rumah rumah sakit. Sementara di sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengidentifikasi unsur cerpen yang berangkat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan dari kelompok kami yang beranggota saya, Caca, Denis, dan Eka. Anak satu, Dermawan. Para tetangga dan memberi suatu orang berbuat dosa dan pahalanya besar. Dan Anda tidak akan pernah jatuh miskin hanya karena berbagi. Anak-anakku yang membanggakan, kalian luar biasa, hebat, dan sanggup mengkomunikasikan apa yang menjadi pendapat, komentar, ataupun pertanyaan. Ya. Nah, seperti inilah yang diharapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Baik, ada yang belum dipahami ya, tentang bagaimana cara mengidentifikasi unsur cerpen dan buktinya. Ada yang mau tanyakan? Silakan Mas, saya boleh bertanya. Ada yang masih bingung nggak tentang unsur? Bingung? Silakan. Tidak. Ya baik, kalau tidak ada, baik. Materi pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi unsur cerpen dan bukti pendukung. Ya, apa saja unsur cerpen itu? Satu, tema. Dua, tokoh ya. Terus, mata dan warna. Apa saja? Dan suasana. Terus unsur apa lagi? Ya? Sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? Sudut pandang orang pertama, ketiga, dah ya. Terus unsur berikutnya alur, mundur, alur maju, alur sama. Ada unsur apa lagi? Gaya bahasa atau majas. Tadi majas apa yang di sana? Repetisi itu di belakang sangat semangat, sangat semangat. Berikutnya apa? Amanah dulu atau pesan. Nah, dari cerpen tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur cerpen dan buktinya juga sudah disajikan. Evaluasi. Baik, silakan sekarang keluarkan gawainya. Kerjakan dengan bukan yang tadi, yang baru.
yang ini. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, kalian luar biasa sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran berikutnya, yang tahap berikutnya adalah anak-anakku yang Bapak banggakan. Untuk tahap berikutnya adalah Bapak akan memberikan sebuah reward untuk kalian, ya, biar semangat lagi dalam belajarnya, biar tambah aktif lagi dalam belajarnya. Tapi mohon jangan dilihat bentuknya, tapi lihat manfaatnya, ya. Ya satu. Ini dari kelompok 5. Tulis. Ya. Dari kelompok Ayunda nih bawahnya. Yang bawahnya sudah paham perwakilan. Aika, cepat Aika. Oke. Kelompok Sembani ya. Kelompok mana sini? Kelompok itu bawa 1, 2, 3, 4 Ismail. Jois ya. Kelompok Jois Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk pembelajaran yang akan datang masih tetap di cerpen, ya, tentang menimbulkan unsur cerpen dan menimbulkan bukti. Ya, begitu saja dari Bapak. Baik, untuk berikutnya siapa yang akan untuk doa? Ya, silakan. Sorry. Teman-teman sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai dan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak tutup. Ada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.